Pak Roni, untuk bicara terkait pemaksimalan penerimaan pajak, sebetulnya Anda sebagai pengamat pajak melihat sebelah mana atau yang belum dimaksimalkan oleh pemerintah terkhusus untuk penerimaan pajak kita? Ya, sebenarnya itu juga, tugas kepala daerah yang, tidak dipahami. Karena kan, PPh itu kan kembali ke daerah itu tadi kan. Nah, seharusnya salah satu tugas kepala daerah memaksimalkan, WP-WP yang ada di daerahnya itu tadi. Jadi tidak hanya tugas, pemerintah pusat. Jadi kepala daerah itu memaksimalkan, dia tahu di daerahnya siapa yang, termasuk, orang yang kena wajib sebagai wajib pajak itu tadi. Nah, itu menurut saya, kita ada 280 juta orang di seluruh Indonesia yang masukkan SPT itu tidak sampai 10 juta ya tadi kan. Nah, pertanyaan saya kemana aja gitu tadi kan. Nah, berarti, salah satu upaya pemerintah itu khususnya, kepala daerah dari, gubernur, bupati, wali kota, dia mengidentifikasi, orang-orang pribadi atau manusia yang ada di daerahnya untuk menjadi wajib pajak, untuk membayar pajak itu tadi, menurut saya. Oke, baik. Saya akan ke Pak Anggito. Pak Anggito, tentunya kita melihat terkait pemaksimalan dari penerimaan pajak kita, apakah Anda juga melihat dan juga mengamati masih ada area yang abu-abu atau belum tersentuh oleh pajak? Ya, sebetulnya saya tadi sudah sampaikan bahwa PPh orang pribadi itu masih underperform lah gitu ya, PPh orang pribadi. Karena memang datanya lebih sulit untuk dijangkau dan banyak informasi-informasi perpajakan pribadi itu yang tidak diungkap. Nah, pengungkapan pajak itu membutuhkan database ya, database. Maka langkah pertama itu adalah penggabungan NIK NPWP yang batas waktunya akhir tahun ini. Saya alhamdulillah sudah dalam proses ini. Itu adalah salah satu cara untuk bisa mengungkap pajak orang pribadi. Jadi yuk kita maksimalkan pajak orang pribadi ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan intensifikasi pajaknya. Nah, menurut saya yang kedua yang memang pilihan mengenai badan penerimaan pajak itu adalah diuji ya, di-exercise lebih lanjut. Karena menurut saya bukan itu masalahnya. Saya sudah 10 tahun lebih di Kementerian Keuangan, masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah intensifikasinya ataupun pengungkapan data-data atau informasi wajib pajak itu tidak mampu untuk didapatkan oleh aparat pajak. Apalagi kita sistemnya kan self assessment. Jadi memang ada official assessment yang membutuhkan untuk mencocokkan data self assessment dengan data official assessment. Itu yang paling penting ya. Jadi satu data perpajakan itu adalah solusi ya. Tapi itu sekali lagi butuh waktu ya, butuh waktu. Jadi menurut saya solusinya bukan pada penerimaan pajak, tetapi bagaimana upaya untuk membuat database perpajakan yang komprehensif yang sudah dilakukan, tetapi memang untuk data-data orang pribadi ini belum terungkap ya. Kalau data-data BP Badan itu lebih banyak terungkap karena ada laporan keuangan dan yang khususnya yang sudah diaudit ya. Sementara untuk yang UKM-UKM kan tidak membayar pajak seperti yang BP Badan yang lain ya, karena dia kemampuan untuk membayar pajaknya kurang dan bahkan ada insentif Pak, insentif. Jadi ayo kita maksimalkan di WP orang pribadi. Oke, baik. Yang masalah utamanya adalah terkait intensifikasi pengungkapan pajak. Kita kembali ke Pak Roni. Pak Roni, tadi juga dikatakan begitu ya oleh Pak Anggito, ini perlu waktu, apalagi membenahi database. Sebetulnya dari pengamat pajak, untuk membenahi terkait intensifikasi dari pengungkapan pajak ini, termin waktunya bisa berapa lama sih Pak, agar memang semuanya bisa terjadi ataupun secara maksimal dari penerimaan pajak kita? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, reformasi perpajakan sejak 83 sampai sekarang, itu tadi menurut saya seharusnya, sudah ada itu tadi. Nah, maka mungkin tagline-nya jangan, reformasi lagi, tapi transformasi. Nah, salah satu bentuk transformasi apa? Itu NIK menjadi, NPWP. Nah, itu salah satu bentuk yang, bentuk transformasi itu tadi. Nah, makanya yang harus kita pikirkan adalah, kalau tidak sekarang kapan gitu tadi. Kalau kita kasih waktu lagi 2 tahun, 3 tahun, ya agak susah juga tadi. Ya, yang kedua adalah, penegakan hukum pajak kan juga masih lemah tadi. Ya terus terang aja, kalau mau jujur sebenarnya ketika, Ditjen Pajak melakukan penegakan hukum,
Nah, ada yang protes ini, protes sana ya tadi kan. Makanya penegakan hukum biar aja berjalan ya tadi. Jadi ketika penegakan hukum itu berjalan ya berarti orang akan takut juga bahwa kalau saya tidak bayar pajak ada aspek hukumnya loh. Nah, itu saya itu tadi. Nah, satu sisi yang transformasi perpajakannya harus segera sekarang, yang kedua itu tadi penegakan hukumnya harus berjalan juga ya tadi.